persuasi, lalu mengidentifikasi unsur-unsur teks persuasi, lalu menganalisis teks persuasi. Yang pertama, pernahkah terbujuk? Pernahkah kalian melihat iklan, poster, atau ajakan yang bertujuan mempengaruhi seseorang? Kalimatnya apa? Ayo beli ini, ayo beli produk ini. Benar, Febri? Tarik buang sampah pada tempatnya. Benar banget yang selalu kita ketemu di sekolah ya, Sinta? Ayo hijaukan kembali bumi ini. Benar. Terus yang kedua, apa perbedaan antara memberi informasi biasa dengan mengajak orang lain lewat sebuah teks? Kurang ya. Terus yang ketiga, pernahkah kalian membuat ajakan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa contohnya? Nah, Seperti yang tadi kan? ya. Oke, lanjut. Sebelumnya apakah kalian sudah mengerti teks persuasi itu apa? Apa itu teks persuasi? Kalimat mengajak. Kalimat mengajak, Ajakan. ajakan. Benar semua. Ya. Benar ajakan yang tadi. Maksud. Oh, Udah, tidak. Mana? Apa itu teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, rujukan, atau dorongan kepada pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan pendapat atau tujuan penulis. Teks ini biasanya dibuat dengan memberikan alasan, fakta, dan argumen yang meyakinkan sehingga pembaca tertarik untuk mengikuti ajakan tersebut seperti yang kalian tadi bicarakan. Di sini ada mengajak, membujuk, meyakinkan. Jadi teks persuasi ini bukan sekedar memberitahu, tapi menggerakkan dan dorongan kepada pembaca agar melakukan sesuatu. Lalu di sini ada tujuan teks persuasi. Apakah bisa membaca teman-teman? Kurang ya. Oke, baca. Tujuan teks persuasi. Tujuan teks persuasi ini ada 4. Memengaruhi sikap, seperti mengubah pandangan pembaca terhadap suatu hal. Lalu yang kedua ada mendorong tindakan, seperti membuat pembaca benar-benar melakukan ajakan. Lalu yang ketiga ada meyakinkan logis, seperti memberi alasan dan fakta agar ajakan masuk akal. Dan yang keempat ada membangun kepercayaan, seperti menumbuhkan rasa percaya agar gagasan penulis. Oke, di sini ada ciri-ciri teks persuasi. Boleh ada yang mau baca? Saya tidak dapat membaca. Oke, terima kasih Febri. Ciri-ciri teks persuasi yang pertama mengandung kata ajakan seperti ayo, mari, yuk, jangan, harus. Tuh. Sifat emotif menyentuh perasaan agar pembaca tergerak. Yang ketiga diarahkan kepada sasaran pembaca atau pendengar tertentu. Yang keempat disertai alasan logis atau fakta pendukung yang meyakinkan. Yang kelima bernada persuasif dan optimis terhadap gagasan yang ditawarkan. Yang terakhir menggunakan kata-kata imperatif, perintah halus sebagai penegasan. Nah, ini seperti ciri-ciri teks persuasi. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang sudah mengerti atau ada yang belum mengerti? Belum? Sudah? Kan yang pertama ini kan apa itu teks persuasi? Teks persuasi itu kan seperti mengajak, membujuk, meyakinkan, kan? Seperti ada kata yuk, jangan, mari. Lalu di sini ada jenis teks persuasi. Jenis-jenis teks persuasi ini sepertinya banyak sekali, tapi yang Ibu ambil cuma 4. Yang pertama persuasi politik, digunakan untuk kepentingan dan kegiatan politik, mengajak masyarakat mendukung gagasan atau program. Yang kedua ada persuasi pendidikan, bertujuan mengajak dalam konteks dunia pendidikan, misalnya ajakan wajib belajar atau membaca. Lalu ada persuasi advertensi, dikenal sebagai iklan mengajak konsumsi, membeli atau menggunakan produk jasa tersebut tertentu, seperti yang tadi Zakia bilang. Lalu di sini ada persuasi propaganda, berisi ajakan terkait suatu informasi penting agar masyarakat mempercayai atau mengikutinya.
dorongan pada pembaca untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali, seperti penegasan ulang atas pernyataan atau ajakan sebelumnya. Biasanya ditandai kata demikianlah. Tadi kita sebelum mulai pembelajaran kita kayaknya belum baca doa nggak sih teman-teman? Ibu lupa. Oke, maaf ya teman-teman. Jadi boleh ada yang mimpin doa. Maaf ya teman-teman. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini masuk dan menjadi ladang keberkahan untuk kita semua. Amin. Kabul. Lalu ada kaidah kebahasaan. Lalu kita lanjut ada kaidah kebahasaan teks persuasi. Seperti kata kerja imperatif seperti ayo, jaga kebersihan lingkungan, atau penghubung argumentasi ini atau penghubung argumentasi seperti karena, sebab, sehingga, akibatnya. Lalu ada kata persuasi atau pendapat yang dalam pembahasannya sebaliknya seharusnya adalah. Lalu ada kata ganti orang. Pertama ada disebut jamak. Kita, kami untuk menciptakan kedekatan dengan membaca. Lalu ada kata-kata teknis atau istilah sesuai topik yang dibahas. Ada argumen tampak meyakinkan. Dan di sini ada kata denotatif dan lugas. Makna langsung jelas tidak bermakna ganda. Nah, di sini ada contoh teks persuasi. Di bagian pengenalan isu kalimat 1-2 tentang sampah plastik bisa ibu dibacakan. Yang pertama, sampah plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Setiap hari jutaan ton sampah plastik mencemari lautan dan merusak ekosistem pada dengan isu tersebut. Kalau untuk argumen fakta pencemaran lautannya ada pada oleh karena itu, marilah kita mulai dari hal kecil seperti membawa tas belanja sendiri. Dan kata ajakan, marilah kita mulai. Jika bukan kita yang menilai, siapa lagi yang akan menyelamatkan bumi untuk generasi mendatang? Pada teks persuasi ini, apakah masih ada yang bingung untuk membuat teks persuasi selanjutnya? Sila? So, aman, alhamdulillah. Lalu di sini ada langkah menyusun teks persuasi. Yang pertama, tentukan tema dan tujuan. Seperti pilih topik ajakan atau tetapkan apa yang ingin dicapai dari membaca. Lalu ada persuasi pendidikan. Cari alasan logis dan bukti pendukung agar ajakan terasa kuat. Dan ada persuasi advertensi atau isu argumen ajakan penegasan secara penulisan. Seperti yang keempat, ibu salah nulis. Lalu yang kelima, persuasi propaganda. Cek kembali kaidah kebahasaan dan kejelasan pesan ajakan. Di sini ada kuis sebelum ibu membagikan soal-soal pada kalian. Boleh mau ibu bacakan atau langsung dijawab sama teman-teman? Baca dalam materi ya Bu. Baik ibu. Baik ibu, baik kan? Dan dia katanya ingin menjawab Bu. Oh sudah pintar, dapat poin. Enggak pokoknya. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih Zakia. Ayo, ayo.
sini buatkan ekspresi singkat dengan memilih salah satu tema berikut: mengajak teman, mengajak adik, mengajak teman sekelas. Ketentuannya teks harus mengandung kalimat ajakan, gunakan kata mari, ayo, yuk, janganlah. Lalu siapa tulis? Itu tulis di papan tulis Bu. Iya.
bagus. Kita harus berani mencoba. Tapi nggak harus dari kata-kata depannya nggak harus gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting ada kalimat harus, ada kata harus. Ayo. Boleh sebentar. Nanti ibu kasih poin tambahan ya. Iya Das. Terima kasih Febri. Wah, anak-anak ibu pada pandai semua. Supaya bisa menjadi seperti ibu. Amin, masya Allah, tabarakallah. Semangat Sita. Ayo jaga fisik kita. Atau mungkin cita-cita akan menjadi polisi. Kita mau cita-cita jadi apa Sita? Awan jadi polisi bukan tahu. Masya Bawa Allah. dong, kan kamu berdua cerita. Oh iya, bawa Sita. Siap salah. Siap sholat, harus sama. Mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Bukan pelajaran pramuka bu. Enjoy. Sita makan. Susah banget. Ini masih info saya. Sering keluarga di belakang. Kita WNI. Setiap keluarga negara harus mematuhi. Wow, tulisannya bersambung ya sesuai pembelajaran kita bahasa Indonesia teman-teman. Berarti Udah bahasa lama nih. Iya, berarti lulus dia waktu kita bersambung. Kalau saya kurang bisa, saya tidak bersambung. Pramuka ini kayaknya nanti pas saya tamu.
apa? Apa ya? Guru. Menjadi guru biar ikut. Masya Allah. Nanti kita testi ya. Iya Bu. Terima kasih Zakia. Di sini ada tulisan ada liburan 30 September. Ayo kita liburan ke luar negeri. Apakah Zakia pernah ke luar negeri? Insya Allah tahun depan. Masya Allah. Mimpi. Terima kasih ya Zakia, Febri, Sinta. Terima kasih kembali. Untuk pembahasan selanjutnya, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Ada kesimpulannya yaitu tes persuasi bertujuan mengajak, membujuk, dan meyakinkan pembaca. Lalu yang kedua, tes persuasi strukturnya ada pengenalan isu, argumen, ajakan, lalu ada penegasan. Dan tes persuasi ini ada ciri bahasannya seperti tes persuasi imperatif, emotif, dan didukung dengan logis. Dan yang terakhir ada ditemukan dalam iklan, kampanye, pidato, teks politik pada teks persuasi ini. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang belum paham? Cukup Ibu. Baik, terima kasih.
sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca